Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Desa Gede Harigo Picandan dengan NIM 1911031203 dari kelas 5D nomor absen 12, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini, tujuan saya membuat video marker tentang ruang lingkup bahasa Bali, yaitu untuk melengkapi ujian akhir semester pada mata kuliah pendidikan bahasa Bali. Baik, untuk mempersingkat waktu, pertama-tama saya akan membahas mengenai pembagian penjabaran bahasa Bali. Penjabaran bahasa Bali dibagi menjadi 4, yaitu pengetahuan bahasa Bali, pengetahuan kesusastraan bahasa Bali, keterampilan berbahasa Bali, dan yang terakhir apresiasi sastra Bali. Penjabaran yang pertama yaitu mengenai pengetahuan bahasa Bali. Bahasa Bali sebagai suatu kebanggaan identitas oleh masyarakat Bali, sebagai simbol identitas, bahasa Bali dapat dimanfaatkan untuk mengekspresikan segala bentuk ide oleh masyarakat Bali yang terkait dalam berbagai bentuk penyebar luasan. Pengetahuan mengenai bahasa Bali mulai berusaha untuk menciptakan ranah-ranah baru untuk pemakaian bahasa Bali. Misalnya, adanya penyelenggaraan lomba berbahasa Bali, menulis cerita berbahasa Bali yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan secara berkesinambungan. Penjabaran yang kedua, mengenai pengetahuan kesusastraan bahasa Bali. Kesusastraan Bali adalah salah satu bagian dari karya sastra yang terdapat di daerah Bali, di mana kesusastraan Bali ini masih hidup dan berkembang sampai sekarang di dalam lingkungan kebudayaan masyarakat Bali. Kesusastraan Bali merupakan segala hasil karya cipta yang mempergunakan bahasa Bali sebagai media komunikasinya dan memuat mengenai kehidupan masyarakat Bali. Bagi mereka para pengarang-pengarang karya sastra yang ada di Bali, istilah dengan menggunakan nama pengawi. Tetapi, dalam istilah bahasa Indonesia, para pengarang karya sastra ini lebih sering dikenal dengan istilah penyair dan sastrawan. Kesusastraan bahasa Bali dibagi menjadi 2. Yang pertama, kesusastraan Bali Purwa, dan yang kedua, kesusastraan Bali Anyar. Kesusastraan Bali Purwa adalah hasil karya atau cipta seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan tentang dinamika kehidupan masyarakat Bali pada saat atau belum dipengaruhi oleh kebudayaan asing atau luar, yang termasuk kesusastraan Bali Purwa adalah tembang, galancaran, dan palawakya. Kesusastraan Bali Anyar merupakan hasil karya atau cipta seorang pengarang atau pujangga yang menceritakan mengenai kehidupan masyarakat Bali yang sudah dipengaruhi oleh dunia luar. Karya-karya sastra yang termasuk ke dalam kesusastraan Bali Anyar
antara lain satwa dawa atau novel, satwa bawa atau cerpen, drama, dan yang lain sebagainya. Penjabaran yang ketiga yaitu mengenai keterampilan berbahasa Bali. Keterampilan berbahasa Bali dibagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan menyimak, dan yang kedua, keterampilan berbicara. Keterampilan menyimak merupakan kemampuan mendengar, memerhatikan, mengikuti, mengindahkan bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan atau dibacakan oleh orang lain dan diubah menjadi bentuk makna untuk terus dievaluasi, ditarik kesimpulan, dan ditanggapi. Keterampilan berbicara, bahasa Bali merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, maupun perasaan mempergunakan bahasa Bali dengan baik dan benar kepada si pendengar atau penyimak. Berbicara bahasa Bali dibedakan menjadi dua, yakni berbicara formal atau resmi dan berbicara informal atau tidak resmi. Dengan adanya perbedaan kegiatan berbicara tersebut, maka menimbulkan adanya dua jenis bahasa, yaitu bahasa Pakraman dan bahasa Pasuitrayan. Dan penjabaran yang terakhir yaitu membahas mengenai apresiasi sastra Bali. Apresiasi sastra Bali dibagi menjadi tiga, yaitu pengertian, penyebab munculnya apresiasi, pelaksanaan apresiasi. Pengertiannya, apresiasi sastra merupakan bagaimana perasaan itu muncul dan bagaimana perasaan itu berkembang dalam pengungkapan bentuk karya sastra Bali, baik itu tradisional maupun modern. Penyebab munculnya apresiasi, yang pertama ada keinginan untuk berapresiasi, yang kedua merasa senang, yang ketiga menghargai ciptaan, yang keempat tertarik atau tergugah, dan yang kelima mendiskusikan sastra. Pelaksanaan apresiasi yaitu mendengar atau menyimak, yang kedua berbicara atau diskusi, seminar, dan bedah buku, yang ketiga membaca, deklamasi, yang keempat menulis, mengarang, menciptakan, analisis, kritik sastra, telaah puisi atau analisis atau bedah sastra. Baik, sekian penjabaran mengenai ruang lingkup bahasa Bali. Apabila saya mempunyai kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Om Santi 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 Om, salam harmoni.